Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, begitu juga ibu guru di sekolah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu ya. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke materi buku 2D Hidup Bersih dan Sehat, subtema 3 Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Bermain. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Hari ini kita akan belajar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Anak-anak, materi pertama ini kita akan belajar tentang taman bermain. Nah, di sini ada percakapan tentang taman bermain. Anak-anak simak ya percakapannya. Percakapan Pak RT dan anak-anak di taman bermain. Pak RT, wah, anak-anak ingin bermain? Ino, iya Pak, kami ingin bermain. Pak RT, Bapak hanya mau mengingatkan, sebaiknya setelah bermain bersihkan kembali taman ini. Raka, Pak, kan ada petugas yang membersihkan. Pak RT, jangan bersikap seperti itu Raka, taman ini tempat umum. Kebersihan tempat umum tentu menjadi tanggung jawab bersama yang menggunakannya. Raka, maafkan sikap saya Pak. Pak RT, coba kalian kumpulkan sampah makanan, bungkus dan minuman, lalu buanglah pada tempatnya. Dewi, kalau begitu ayo teman-teman, nanti kita bersihkan bersama. Ino, ya, jika taman kotor bisa menjadi sarang penyakit, kita tidak nyaman lagi bermain di taman. Nah anak-anak, tadi anak-anak telah menyimak cerita percakapan antara Pak RT dan anak-anak. Nah sekarang kita menjawab pertanyaan berikut sesuai teks yang ibu bacakan tadi. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Di mana anak-anak akan bermain? Masih ingat tadi di mana anak-anak bermain? Iya, anak-anak bermainnya di taman, betul. Yang kedua, apa yang dilakukan Pak RT kepada anak-anak? Nah tadi Pak RT mengingatkan kepada anak-anak akan bertanggung jawab menjaga kebersihan taman. Nah ini nanti masih ada lagi soal selanjutnya. Anak-anak bisa mengerjakannya di rumah di buku latihan tema. Anak-anak, selain kalian bisa bermain di taman bermain, anak-anak juga bisa bermain di halaman rumah bersama orang tua. Misalnya kalian bisa bermain atau membuat karya seni, karya kerajinan tangan dari tanah liat, misalnya keramik atau yang lainnya. Nah sekarang anak-anak simak ya cerita yang ibu bacakan. Membuat keramik. Di rumah ada 4 kotak kemasan tanah liat. Ino mengajak ayah membuat keramik dari tanah liat. Di teras rumah, ayah dan Ino membentuk tanah liat. Ayah membuat vas bunga. Ino membuat tempat pensil. Tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Teras rumah Ino menjadi berantakan, lantai pun kotor dan basah. Sambil menunggu keramik kering, ayah dan Ino membersihkan lantai teras. Alat dan bahan yang digunakan disimpan ke tempatnya. Setelah selesai, Ino tidak lupa mencuci tangan. Anak-anak tadi sudah menyimak bacaan cerita membuat keramik. Nah sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Sekarang kita lihat soal nomor 1. Kegiatan apa yang dilakukan ayah dan Ino? Nah tadi ayah dan Ino sedang membuat? Iya, sedang membuat keramik, betul. Sekarang yang kedua, apa bahan pembuat keramik? Nah, masih ingat apa bahan pembuat keramik tadi? Iya, betul. Bahan pembuat keramik adalah tanah liat. Selanjutnya, anak bisa mengerjakan di buku tema latihannya. Nah, anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar, minggu ini kita belajar tentang bangun ruang. Nah, sekarang kita lihat contoh bangun ruang.
Yang pertama ini ada kubus. Nah, ini contoh bangun ruang kubus. Sisinya sama panjang ya. Nah, sekarang yang kedua ada balok. Balok dan kubus ini hampir sama, tapi kalau balok sisi yang berhadapannya sama panjang, itu bedanya. Selain kubus dan balok ada lagi prisma dan limas. Sekarang kita lihat bangun ruang kubus. Contoh benda yang bentuknya seperti bangun ruang kubus. Anak-anak pernah melihat mainan yang ada warnanya? Iya, Rubik ya. Rubik itu adalah contoh benda yang bentuknya seperti kubus. Nah, sekarang contoh benda yang bentuknya seperti balok. Anak-anak masih ingat di rumah apa bentuknya? Apa nama bendanya? Lemari. Iya, lemari pakaian. Ada juga? Iya, betul, lemari es. Bentuknya seperti balok. Nah, anak-anak sekarang perhatikan bangun ruang di samping. Ini adalah contoh bangun ruang kubus. Nah, ini contoh benda yang bentuknya seperti kubus ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Kita hitung ada berapa jumlah sisinya. Sekarang kalau kita perhatikan benda ini, sisi pada kubus ini yang terdapat di samping-samping, atas bawah ini dindingnya ya anak-anak. Sekarang kita hitung jumlahnya ada berapa dindingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah sisinya ada 6. Selanjutnya kita hitung jumlah rusuk. Nah, di sini rusuk ini adalah garisnya ya, garisnya. Kalau rusuk kubus ini dia rusuknya sama panjang. Sekarang kita hitung rusuk. Rusuk ini pertemuan antara dua sisi. Kita hitung sama-sama rusuknya dari atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jumlah rusuk pada bangun kubus berjumlah 12. Yang terakhir kita lihat titik sudut. Titik sudut pada kubus. Nah, yang di ujung-ujung ini ya, titik sudutnya kita hitung sama-sama berapa jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik sudut kubus berjumlah 8. Nah, inilah jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang kubus. Anak-anak, materi selanjutnya kita akan membuat karya 3 dimensi dari plastisin. Nah, sekarang anak-anak coba lihat buku 2D-nya. Kalian lihat di halaman 100 dan 101. Nah, di sini ada contoh membuat karya dari plastisin. Nah, kalian bisa lihat langkah kerjanya di buku. Nanti kalian dikerjakan, kalian buat di rumah. Hasilnya tidak usah kumpul, jadi kalian tidak usah dibawa ke sekolah. Cukup kalian foto kalian dengan cara memegang hasil karya kalian seperti ini. Misalnya ini hasil bunganya ya, kalian fotokan saja seperti ini. Nah, itu tugas kalian selanjutnya. Nah, anak-anak, demikianlah materi hari ini. Apabila anak-anak belum jelas, bisa kalian buka kembali videonya atau bertanya dengan orang tua kalian. Nah, sekarang kita tutup materi hari ini dengan membaca doa. Ayo kita angkat tangannya membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.